Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema model-model birokrasi. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya, yaitu Hafiz, Visi, Valen, dan saya sendiri, yaitu Amanda. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasan dari kelompok 2. Jenis demokrasi khususnya di Indonesia, yang pertama ada demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ini dimulai pada 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Sistem ini berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin, ini dimulai tahun 1959 sampai 1965. Banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960 di demokrasi ini. Soekarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum, padahal penjelasan dalam UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila tahun 1945 dan 1950. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilangsirkan oleh rakyat pada Mei 1998. Ya, yang terakhir ada demokrasi Pancasila atau demokrasi era reformasi sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai masuk ke era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Ya, ini demokrasi yang sampai saat ini masih dipakai Indonesia dari tahun era reformasi 1998 sampai sekarang. Klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan dalam kelembagaan negara, istilah pertama yang akan dibahas adalah penyelenggara negara. Undang-undang mengenai penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN di dalam ketentuan umum mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam batang tubuh dirinci dengan rumusan penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara lain dalam undang-undang ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur dan bupati atau wali kota madya. Kemudian yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi yang pertama direksi komisaris dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yang kedua pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyaluran Perbankan Indonesia. Yang ketiga pimpinan perguruan tinggi negeri. Yang keempat pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kelima jaksa, yang keenam penyidik, yang ketujuh panitera pengadilan, dan yang kedelapan pemimpin dan bendaharawan proyek.
Politik birokrasi pemerintah. Politik dan birokrasi pemerintahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun kehadiran politik dalam birokrasi pemerintahan tidak bisa dihindari, begitu juga sebaliknya di dalam birokrasi, pemerintahan tidak hanya didominasi oleh birokrat saja, akan tetapi juga diberikan ruang bagi institusi politik. Menurut Max Weber, birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik. Ia berada di luar atau di atas aktor politik yang saling berkompetensi satu sama lain. Birokrasi diposisikan sebagai kekuatan yang netral dengan artian birokrasi bukan dalam hal lebih condong mau menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan yang sedang memerintah. Sedangkan kepada kekuatan politik lainnya tidak mau. Akan tetapi, birokrasi diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasi memberikan pelayanan terbaik kepadanya. Kelebihan model birokrasi. Yang pertama, terdapat aturan-aturan serta prosedural dalam suatu organisasi. Pada bentuk teori birokrasi yang digagas oleh Max Weber, terdapat penekanan tentang penting prosedur dan aturan-aturan yang harus ditaati. Yang kedua, mempunyai spesialisasi pekerjaan dan job description yang jelas. Dalam sistem ini, terdapat pembagian tugas yang spesifik seperti halnya mesin, di mana setiap orang hanya mengerjakan pekerjaan tertentu yang telah didelegasikan kepadanya. Dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat serta tidak ada benturan karena masalah overlapping pekerjaan. Dan yang terakhir ada hierarki otoritas yang formal sehingga memudahkan pengkoordinasian. Dengan adanya hierarki otoritas, masing-masing pekerja tahu di mana posisinya dan otomatis akan mengikuti perintah supervisor atau atasannya, sehingga proses pengkoordinasian pekerja menjadi mudah. Kekurangan model birokrasi. Yang pertama, hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. Hal ini menciptakan suasana formal yang malah cenderung kaku dalam organisasi. Yang kedua, aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan, tidak ada antusiasme maupun keceriaan dalam organisasi karena segala sesuatunya sudah diatur demikian rupa. Ada dua model sistem birokrasi yang diterapkan di negara Indonesia, di antaranya yaitu model sistem birokrasi spoil system dan merit system. Kedua sistem ini memiliki pandangan yang berbeda secara diametral di mana tempat dan fungsi birokrat dengan politisi dalam birokrasi pemerintahan. Merit system memiliki pandangan bahwa seorang birokrat ditempatkan dalam posisi sebagai pelaksana atau selesai application dari kebijakan, sedangkan politisi ditempatkan dalam posisi sebagai pembuat kebijakan atau policy making. Sedangkan spoil system memiliki pandangan bahwa pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan tidaklah menjadi masalah berada di tangan para politisi. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip dari demokrasi bahwa diciptakannya birokrasi pemerintah justru untuk melayani kepentingan masyarakat sebagaimana lazimnya diwakili oleh partai yang memenangkan suatu pemilu.